صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الاشتراك به. Bersyukur yang sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu yang kesehatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dan yang begitu dan mengakibatkan kegiatan masyarakat kegiatan dalam rangka keinginan dan kegiatan sedangkan itu setelah pensiun dia dan dengan acara puncak itu kesenangan lagi menggunakan nama sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sama-sama asal saja kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dan insya Allah akan menyampaikan perjuangan hidup dengan sedang ini bulan yang lalu Islam Federation Pakistan Islam Sinimon kemudian yang berbeda kecil dan bangun Presiden dan Islam dan bangun yang bisa cukup kita dalam orang Indonesia yang menjadi ini juga ketua yang kedua yang para peserta dan para tamu undangan dan seluruh yang hadir. Saya lebih pasti sebagai institusi selamat datang dalam acara ringan dan mengenai dalam Islam Syun seribu musbatus dan katakan dengan visual dua benci tenang dan sukses membaca dengan Rasulullah di alam Islam. Alhamdulillah berkata sebagai alasan dan setelah mengatakan sebagai itu kita kita aja saja atau saya masih hidup. Kemudian ada tapi oh ya
سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك أشرق البدر علينا فاكتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاكتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan selawat tadi memberikan keberkahan terhadap acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh saudara Reza Pahlavi SIK. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penceramah, Bapak Kecik Kampung Pinang, Bapak Watu Habut Kampung Pinang beserta jajaran, Bapak Imam Kampung, Bapak Imam Masjid, Bapak Ketua BKM beserta jajaran, Bapak Ketua Adat, pada Bapak para kepala dusun, para ibu PKK, dan pada seluruh pemuda dan pemudi Kampung Pinang, serta remaja masjid Darul Falah. Alhamdulillah, pelaksanaan Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah berjalan sukses dan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh warga Kampung Pinang yang turut serta berpartisipasi dalam hal bidang apapun, mulai dari repair, mulai dari mendonasikan berupa uang, yang semuanya telah mendapatkan 13 bangun. Alhamdulillah, kita juga telah berbagi kepada masyarakat, kepada warga fakir, dan sisanya kita memberi maulid di masyarakat yang membantu. Spesial kepada seluruh pemuda, seluruh panitia yang bekerja dari pagi hingga malam. Semoga Allah kita semua menjadi rahmat di kemudian hari. Amin. Di dalam pelaksanaan Maulid tahun ini ada sesuatu yang berbeda, di mana untuk pertama kalinya di tahun ini kita melaksanakan musabaqah keagamaan kampung. Di sana ada beberapa kategori perlombaan yang diikuti mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Mungkin seperti kita lihat di samping ini sudah ada beberapa piala yang mungkin sebentar lagi akan dibagikan. Dan tujuan diadakannya musabaqah kampung ini adalah supaya generasi-generasi muda ini menjadi cinta dengan agama Islam, menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai akhlak karimah baik seperti Rasulullah SAW. Harapan kami semoga kepada adik-adik ini bisa melanjutkan bukan hanya di sekitar tingkat kampung, melainkan tingkat kecamatan atau bisa nasional dan mungkin bisa saja hingga internasional. Jadi kami juga memohon acara-acara keagamaan seperti ini bisa didukung oleh semua kalangan. Insya Allah ke depannya kita akan mencoba membuat acara maulid atau acara keagamaan seperti ini menjadi lebih meriah lagi. Namun alhamdulillah apa yang telah kita laksanakan hari ini insya Allah sukses dan banyak mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat Kampung Pinang.
Sekian hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada segala sesuatu kekurangan, karena kita semua adalah manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan perjuangan adalah hal yang mulia. Menerima hasil setelah berjuang adalah sebuah keharusan. Keikhlasan hati adalah suatu kewajiban, namun kesatuan adalah yang utama. Pengumuman perlombaan musabaqah keagamaan Gampung Pinang tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Remaja Masjid Darul Falah Gampung Pinang, Saudara Ikramullah, kami silakan. Diharapkan kepada nama-nama yang dipanggil untuk dapat maju ke depan. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Keagamaan Gampung Pinang, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh tahun 2022 tentang penetapan juara musabaqah dan juara umum pada musabaqah keagamaan Gampung Pinang, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim Musabaqah Keagamaan Gampung Pinang, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh menimbang satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 juara musabaqah dan juara umum musabaqah keagamaan Gampung Pinang, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh adalah sebagaimana tercantum dalam laporan surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 27 November 2022. Dewan Hakim Musabaqah Keagamaan Gampung Pinang, Koordinator Dewan Hakim Ikramullah. Lampiran surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Keagamaan Gampung Pinang, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh tentang penetapan juara musabaqah dan juara umum musabaqah keagamaan Gampung Pinang. Juara musabaqah keagamaan Gampung Pinang kepada nama-nama yang kami sebutkan sebagai juara musabaqah dimohon untuk langsung menuju ke podium. Cabang tilawatul Quran kategori anak-anak putra, juara 1 Mus'ab Habibullah, Muslim Teguh Tengah. Juara 2 Abdul Rahman Ayyubi Ridha, Muslim Teguh Tengah. Tilawatul Quran kategori remaja putra, juara 1 At-Tariqul Huda, Muslim Teguh Masjid. Juara 2 Akbar, Muslim Bertara Pinang. Juara 3 Ali Abdul Jabbar, Muslim.
Tilawatil Quran kategori dewasa putra. Juara 1 Reza Saputra, Dusun Toe Bintara Pinang. Juara 2 Arsul, Dusun Toe Bintara Pinang. Tilawatil Quran kategori dewasa putri. Juara 1 Rosmalia, Dusun Toe. Kami mohon kepada Bapak Ketua Tuhapeut Jampung Pinang, Bapak Haji Saifuddin Harun SAMSI untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para juara tilawatil Quran. Kami mohon untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya, cabang tartil Quran kategori Islam
Juara 1 Mus'ab Habibullah, Dusun Teku Tengah. Juara 2 Muhammad Akmal Al-Farizi, Dusun Tengku Hashim. Tartil Quran kategori anak-anak putri. Juara 1 Humaira Qaulan Sadida, Dusun Teku Tengah. Juara 2 Nabila Amira Zuhri, Dusun Temuda Raya. Tartil Quran kategori remaja putra. Juara 1 At-Tariqul Huda, Dusun Tengku Hashim. Juara 2 M. Nabil, Dusun Tengku Cik Dipina. Juara 3 Yadi Aldian Putra, Dusun Tengku Hashim. Tartil Quran kategori remaja putri. Juara 1 Cut Kalista Khairun Nisa, Dusun Tengku Cik Dipinang. Juara 2 Cut Fatimah Intan, Tengku Hashim. Tartil Quran kategori dewasa putra. Juara 1 Miss Banggus Sudri, Dusun Teku Tengah. Juara 2 Hasil, Dusun Te Bintara Pinang. Juara 3 Ikramullah, Dusun Teku Tengah. Kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Ismail MM untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para juara tartil Quran.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ridwan Ismail MM. Kepada para pemenang kami mohon untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya, cabang tahfiz juz 30, kategori anak-anak putra, juara 1, Raifan Siraj El Husaini, Dusun Muda Raya. Juara 2, Abdul Rahman Aidil Ridha, Dusun Teku Tengah. Juara 3, Ahmad Ziadur Rahman, Tengkucik Dipinang. Cabang tahfiz juz 30, kategori anak-anak putri, juara 1, Raisya Azalea, Dusun Tekucik Dipinang. Juara 2, Al-Lula Az-Zahra, Dusun Muda Raya. Juara 3, Halimatus Sa'diyah, Dusun Tengku Hashim. Kami mohon kepada Bapak Imam Gampung Dr. Andes Haji Abdullah Usman untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para juara tahfiz juz 30. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Imam Gampung. Selanjutnya, cabang lomba azan, kategori anak-anak, juara 1, Muhammad Akmal Al-Farizi, Dusun Tengku Hashim. Juara 2, Muhammad Al-Ghazawi, Dusun Tengku Hashim. Juara 3, Mus'ab Habibullah, Dusun Teku Tengah. Cabang lomba azan, kategori remaja, juara 1, At-Tariqul Huda, Dusun Tengku Hashim. Juara 2, Akbar, Dusun Bintara Pinang. Juara 3, Muhammad Raja Agustiar, Dusun Muda Raya. Cabang lomba azan, kategori dewasa, juara 1, Misbahus Mudri, Dusun Teku Tengah. Juara 2, Reza Pahlavi, Dusun Teku Tengah. Juara 3, Guntur, Dusun Bintara Pinang. Kami mohon kepada Bapak Imam Cik Masjid Darul Falah, Dr. Haji Fakhrul Razi MP untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para juara cabang lomba azan. Mari kita
Baru sekali bukan? Dua tahun sebelum ini, saya punya. Go. Lagi. Ini apa sih? Kau aja dah berjalan. Dan ada semakin ini. Yang saya suka dengan kelompok terbaik. Ini kedua dia. Putih, ada yang berkata lebih. Kan macam itu pun, teman. Ini juara pangkatnya tu. Karena itu pun mesti lagu kan. Itu. Orang benar. Tolong aku dia pertama. Baru ringta. Selanjutnya foto bersama. Terima kasih kepada Imam Cik Masjid Darul Salah. Selanjutnya, cabang kaligrafi kategori anak-anak juara 1 Humairah Qaulan Sadida Dusun Tengku Tengah, juara 2 Muhammad Akmal Al-Faribi Dusun Tengku Hashim, juara 3 Muhammad Lutfi Dusun Temuda Raya. Cabang kaligrafi kategori remaja juara 1 Yadi Aldian Putra. Kami mohon kepada Bapak Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para juara kaligrafi. Dari berarti ya. Jadi kita begini.
Selanjutnya foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid dan kepada pemenang kami mohon untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya, cabang pidato keislaman, kategori anak-anak, juara 1, Raisya Azalea, Dusun Tengkucik di Pinang, juara 2, Auni Qaisara, Dusun Teku Tengah, juara 3, Muhammad Rafif Almer, Dusun T Muda Raya. Cabang pidato keislaman, kategori dewasa, juara 1, Irhas Rizki, Dusun Tengku Hashim, juara 2, Muhammad Ridwan, Dusun Tengku Hashim, juara 3, Rosmalia, Dusun T Muda Raya. Dilanjutkan dengan cabang tajhiz main, juara 1 dari grup Dusun Bintara Pinang, juara 2 dari grup Dusun Tengku Hashim. Kami mohon kepada perwakilan juara 1 dan juara 2 dari Ismail agar dapat langsung menuju ke podium. Dan kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Hashim HRMM untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para juara. Dilanjutkan dengan foto bersama. Oke.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Hashim HRMM dan kepada pemenang kami mohon untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya, juara yang ditunggu-tunggu. Juara umum Musabaqah Keagamaan Gampung Pinang, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, tahun 2022. Juara umum jatuh kepada Dusun Tengku Hashim. Kepada Bapak Kepala Dusun Tengku Hashim untuk dapat langsung menuju ke podium. Dan kami mohon kepada Bapak Kecil Gampung Pinang Haji Burhan Esa FFMH untuk dapat menyerahkan juara umum Musabaqah Keagamaan Gampung Pinang tahun 2022. Beri tepuk yang meriah untuk Dusun Tengku Hashim. Terima kasih kepada Bapak Kecil Gampung Pinang. Selamat kami ucapkan kepada Dusun Tengku Hashim meraihkan juara perdana Musabaqah Keagamaan pada tahun ini. Sebagai informasi, bahwa juara 2 adalah Dusun Tengku Tengah dengan perolehan nilai 28, disusul dengan juara 3 Dusun T Bintara Pinang dengan perolehan nilai 15. Dilanjutkan dengan juara 4 Dusun Timur Raya dengan perolehan nilai 14 dan juara 5 Dusun Tengkuci di Pinang dengan perolehan 12. Dan Aceh 27 November 2022, Koordinator Dewan Hakim Ikramullah mengetahui Kecil Gampung Pinang Haji Burhan SHMMH. Baik, luar biasa sekali pengumuman perlombaan tadi, dan juara umum juga sudah kita dapatkan dari Dusun Tengku Hashim. Baik, acara selanjutnya penyerahan santunan kepada anak yatim secara simbolis. Kami mohon kepada Bapak Kecil Gampung Pinang untuk dapat menyerahkan santunan, dan kami mohon kepada Saudara Kais Ahsana untuk dapat maju ke depan dan menerima secara simbolis. Saudara sekalian, jumlah santunan untuk anak yatim yang terkumpul adalah sebesar Rp19.783.000, yang kemudian masing-masing anak yatim mendapatkan sebesar Rp1.040.000. Selanjutnya, sambutan Kecil Gampung Pinang kepada Bapak Haji Burhan SHMMH. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selawat dan salam sama-sama kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah.
yang kami hormati Ustadz penceramah Pak Abrar Zim SAG MH, Bapak Ketua Tuhaped, Bapak Imam Gampung, Bapak Tuhaped, Bapak Imam Si, para kepala dusun, kemudian ketua pemuda, yang paling saya banggakan ketua panitia yang hari ini sebagai ketua panitia Maulid. Saya pikir panitia yang paling sukses di dekade abad ini, luar biasa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena waktunya saya tidak memperpanjang lagi kadimah saya. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat yang telah menyukseskan acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana seperti ini. Ini berkat bantuan dan kerjasama kita bersama. Kemudian kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami yang sudah mengikuti perlombaan, karena namanya perlombaan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah kita bersyukur, tapi yang menang kita bersyukur. Yang kalah ini merupakan suatu jembatan untuk menuju lebih sukses lagi. Jadi saya pikir kita tidak mendapat hadiah pada hari ini. Yang pertama, kita sudah mendapat pahala, dan ke depan kita pasti akan bekerja lebih baik lagi, adik-adik belajar lebih baik lagi, sehingga apa yang kita harapkan pada hari ini saya yakin bisa lebih sukses lagi daripada hari ini. Kemudian masalah Maulid Nabi besar telah kita lakukan pada hari ini sejak saya lahir ini sudah seperti tradisi, Pak Ustadz. Jadi tradisi ini yang kita ingin merubah menjadi motivasi bagi kita untuk mencapai ke arah yang lebih baik lagi. Saya teringat bagaimana kita nonton di TV di Qatar sekarang ini yang sedang viral, sepak bola. Saya bukan mau ingin menceritakan sepak bolanya, tapi apa yang sudah dilakukan oleh negara Qatar itu merubah kebiasaan yang sudah ada. Kalau dulu pembukaan sepak bola itu dilakukan dengan tarian kolosal, dengan ramai-ramai, tapi di Qatar hanya dengan membaca ayat suci Al-Quran itu bisa menggemparkan dunia. Saya baca juga di YouTube, ternyata bahwa sebelum acara Piala Dunia dibuka itu sudah 500 orang masuk Islam, itu dari negara barat. Kemudian setelah ada acara seperti ini, udah ribuan yang masuk Islam. Sayangnya kita di sini karena nonton bola Pak nggak salat subuh lagi. Nah ini nanti Pak Ustadz lah yang menjelaskan. Jadi nggak semua Pak, tapi saya lihat begitu nonton bola salat subuh udah berkurang. Biasa 8 saf jadi 7 saf, kurang 1. Jadi mungkin nanti setelah Pak Abrar menyampaikan tausiahnya atau ceramahnya, ini bisa 12 saf Pak. Itu yang kita harapkan. Jadi tradisi yang sudah terjadi kita rubah menjadi motivasi. Nah, di Qatar banyak hal-hal yang sudah dilakukan itu sepertinya sudah menjadi luar biasa. Karena masyarakat Qatar itu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu indah, Islam itu damai dunia dan damai di hati. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, kita coba beranjak lebih baik lagi ke depan, sehingga yang biasanya tradisi itu kita merubahnya menjadi motivasi kita semua. Saya pikir untuk tidak memperpanjang lebar lagi, karena waktu sudah banyak termakan tadi dengan adik-adik kita yang luar biasa tadi melakukan perlombaan, dan ada saya lihat yang ikut lomba itu sudah berjenggot Pak. Itu saya ini bukan karena apa? Karena memotivasi anak-anak adik-adik kita ini untuk ikut. Karena bukan mengharapkan hadiahnya, tapi mengharapkan bahwa adik-adik kita yang masih kecil, yang sudah berjenggot aja masih mau ikut lomba, apalagi kita ini. Saya pikir demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melakukan syiar Islam merupakan bagian dari dakwah. Dakwah Islam tetaplah harus terjaga. Umat muslim baik yang tua maupun muda, lelaki maupun perempuan, mari kita syiarkan Islam hingga penjuru dunia. Tibalah kita pada acara inti yang begitu mendebarkan dan semoga menambah syiar kita pada malam hari ini. Penyampaian ceramah maulid sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abrarzim SAG MH. Kepada Ustadz kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Bapak Kecil Kampung Pinang, Bapak Haji Burhan SH MH. Yang kami hormati Bapak Imam Cik Masjid Darul Falah, Bapak Ketua Tuhapun Kanda Haji Saifuddin Harun SMSI beserta anggotanya, Ketua BKM beserta jajarannya, yang kami hormati Ayahanda Haji Razali Sabil, Kanda Haji Abdullah Usman, Bapak Ibnu Hashim, yang tadi beliau mendapat juara umum lorong tengku. Lorong apa tadi? Tengku Hashim. Lorong gak nyala. Yang saya hormati Bapak Ridwan Ismail, Pak Haji Ibrahim, dan Ketua Pemuda Kampung Pinang, Ketua Panitia Pelaksana, ayah-ayah, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu yang saya banggakan, hadirin dan hadirat yang mulia, istimewa anak-anak kami, dan juga para peserta yang sudah ikut lomba yang kami muliakan. Saya baru pulang dari Solo, selama seminggu di sana, tiba-tiba flu. Jadi tadi ditelepon oleh Ustadz, lumoh tak lego. Pak Haji Ibrahim juga telepon, saya dalam keadaan kurang sehat, tapi tidak mengurangi makna pada malam ini dengan tema generasi sukses adalah generasi yang meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kecil, memang sudah lama model begini nggak ada, terutama ketika kita di era milenial ini. Anak-anak sudah masing-masing dengan gadgetnya, dengan sel-sel ruang-ruang tertentu, dan tidak mengenal orang yang ada di sampingnya. Tapi hari ini saya masih bangga berada di pusat kota. Ketika disebut nama juara, semuanya tepuk tangan. Dan hebatnya malam ini semuanya dapat juara.
MC-nya dapat juara saya lihat. Ketua panitianya yang beliau dapat juara. Kepala dusunnya dapat juara. Yang paling kecil dapat juara. Saya teringat ada seorang bapak naik ke gunung dengan anaknya. Begitu sedang mendaki, anak ini kakinya kesandung akar pohon lalu jatuh. Begitu jatuh, anak ini berteriak, "Aduh!" Rupanya di gunung itu ada suara pantulan. Waktu dia berteriak "aduh", ada suara di seberang, "Aduh, duh, duh, duh." Anak ini bangun. Disangka suara itu mengejek dia. Lalu anak ini bertanya, "Hei, siapa kau?" Di sana jawab, "Hei, siapa kau? Kau. Karena nggak dapat jawaban siapa, anak ini berteriak lagi, "Kau pengecut!" Sana dijawab, "Kau pengecut, cut." Anak ini marah. Lalu ditanya oleh ayahnya, "Takutnya siapa dia tuh ya? Kenapa?" "Aku jatuh. Aku bilang aduh." Dia jawab, "Aduh, duh. Aku tanya siapa kau?" Dia tanya siapa kau. Aku bilang dia pengecut, dibilang aku pengecut. Siapa ya? Siapa bilang kamu pengecut? Tapi ayah nggak dengar. Enggak, kata ayah. Coba kamu dengar. Lalu ayahnya berteriak, "Kau hebat!" Karena jawab, "Kau hebat, bat." Nah, siapa bilang kamu pengecut? Kamu hebat, nah. Enggak ya, enggak, kata ayahnya. Dengar ya. Siapa bilang kamu pengecut? Dengar, kata ayahnya. Ayahnya berteriak lagi, "Kau juara!" Sana jawab, "Kau juara!" Kamu nak hebat, kamu nak juara, kamu nak bukan pengecut. Siapa dia ya? Kata anak. Ayahnya menjawab, "Itu adalah Gemma. Hidup ini harus kita yang gemakan. Kalau kita gemakan, kita nggak hebat, kita nggak hebat. Kalau kita bilang Islam kolot, Islam kolot. Kalau kita bilang Islam itu ketinggalan zaman, maka kita ketinggalan. Semaju apapun zaman, sekarang di era milenial, tadi Pak Kici sudah menyampaikan bahwa Piala Dunia dibuka dengan baca Al-Quran dan orang masuk Islam, apakah itu kuno? Tidak. Malam ini orang tua, ayah-ayah kita telah menggemakan anak-anak kita hebat, anak-anak kita juara. Tepuk tangan untuk anak-anak kita dan ayah-ayah hebat malam ini sudah membuat kegiatan ini. Inilah yang 1444 tahun lalu digemakan oleh Rasulullah ke seluruh dunia, yang beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Waktu itu ketika lahir diberi nama Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Tidak ada manusia yang paling terpuji di dunia ini
kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya setiap hari disebut oleh jutaan umat. Di dalam azan ada nama Nabi. Di dalam salat ada nama Nabi. Kita dengar orang pidato, puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, ada nama Nabi. Mau berdoa dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diiringi dengan memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu diiringi dengan berselawat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baru masuk doa. Mau mengakhiri doa, diiringi lagi dengan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diakhiri dengan memuji Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah menyuruh kita berselawat kepada Nabi. Banyak-banyak berselawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salam dan selawat kepada beliau dengan salam dan selawat yang sebaik-baiknya, yang paling sempurna kepadanya. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan. Si barang gato muselawud kepada Nabi satu selawud, sallallahu alaihi asyratan. Allah muselawud kepada orangnya 10 selawud. Selawat itu doa. Satu kita ucapkan untuk Rasulullah, 10 Allah mendoakan kita. Tidak ada seorang manusia pun yang namanya diikat dengan nama Allah, dirangkai dengan nama Allah, kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah nama manusia yang digandeng dengan nama Allah kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad lahir, ayahnya duluan meninggal, tapi sangat sayang sama ayah-ayah. Nabi Muhammad lahir yatim, tapi sangat sayang sama anak yatim. Tadi kita sudah santuni yatim. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga, sambil menunjukkan telunjuk dan jari tengah. Tadi alhamdulillah santunan untuk yatim kita termasuk besar, dan Rasulullah melalui Allah Subhanahu wa taala yang mendidik sebagai anak yatim, Allah lah yang memelihara. Lalu ketika ada anak yatim di kampung kita, kitalah yang memelihara. Dan anak yatim tidak menghalangi untuk menjadi pemimpin dunia. Anak yatim tidak menghalangi untuk menjadi orang yang hebat. Anak yatim tidak menghalangi untuk dia berkiprah, mengisi kegiatan-kegiatan di dunia ini dengan menuntut ilmu, menjadi anak yang saleh dan salehah. Nabi lahir duluan, ayah meninggal, gak ketemu sama ayah, tapi sayang sama ayah-ayah. Pernah ada seorang anak
melaporkan ayahnya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ayahku mengambil hartaku. Aku nggak suka. Tolong adili ya Rasulullah. Kata Nabi, betul. Kajian, ya Allah. Bawa ayahmu kemari, aku akan tanyakan masalahnya. Ketika anak ini pulang menjemput ayahnya, Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, nanti kalau ayahnya datang, tanyakan permasalahannya. Yang kedua, jangan lupa terakhir tanyakan bagaimana perasaan ayahnya. Apa kata-kata dalam hati ayahnya terhadap anaknya yang tidak pernah didengar oleh kupingnya dan tidak pernah didengar oleh orang lain. Menandru ayah, Nabi tanya, ayah ini waktu dibawa ke depan Rasulullah gembira. So yang anak senang merumpok Nabi. Ya aja merumpok Nabi. Masalah anak aja. Begitu sampai Nabi bertanya, Pak, Bapak tahu diajak kemari? Enggak tahu ya Rasulullah. Saya mau nanyakan masalah. Apa betul Bapak mengambil harta anak Bapak? Kapucat ayahnya. Jadi lo ya kena ya tanya ya Rasulullah. Enggak, Bapak jawab aja. Ada enggak? Tanya aja sama dia ya Rasulullah. Apa kata anak ini? Ada ya Rasulullah. Udah diambil, dibagi-bagi pula sama orang lain. Aku nggak suka ya Rasulullah. Pak, Bapak jawab. Ada Bapak ambil harta anak Bapak? Ada ya Rasul, lu ke Tuhan. Anak belanja. Entah mau lampuh kurma, lencok kurma lampuh belum. Untuk belanja lun jioh tinggal dari anaknya. Apa betul Bapak bagi sama orang lain? Ada ya Rasulullah. Saya bagi kepada khalati, saudara ibunya. Miskin fit. Oke. Jadi aku kemari ditanya masalah itu ya Rasulullah. Enggak apa-apa Rasulullah. Sekarang aku mau tanya yang kedua. Bagaimana perasaan Bapak selama ini? Angka kata-kata dalam hati Bapak menyokena orang begahaba dalam hati, tidak pernah didengar oleh kupingnya, tidak pernah didengar oleh orang lain. Tolong ungkapkan di depan saya apa kata-kata hati dalam Bapak, di dalam hati Bapak selama ini tidak pernah didengar oleh orang lain, tidak pernah didengar oleh kuping Bapak. Baru aja Bapaknya gembira. Oma, Nabi ketupu lama telur. Padahal sudah dibimbing oleh wahyu melalui Jibril. Ya Rasul, kalau itu pertanyaanmu, aku tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasul tahu dalam hatiku? Coba ucapkan, kata Rasulullah, aku mau dengar. Bapak ini ngomong. Nah, dari kecil kamu ayah asuh, ayah didik, ayah sekolahkan. Ayah cari nafkah untuk menghidupkanmu, menyekolahkanmu. Ayah carikan pasangan dan jodohmu. Tengah malam ayah berdoa, nah, semoga dapat apa yang engkau cita-citakan. Tengah malam kamu sakit, nah. Tengah malam itu ayah keluar mencari obat supaya kamu sembuh, nak. Ayah berdoa kepada Allah, ya Allah, nampu pulih anak ilun. Daripada mati anak saya, lebih baik ambil nyawaku, ya Allah. Tapi sekarang, ketika kamu sudah hebat, udah punya istri, udah punya rumah mewah, kenapa ayah kamu anggap tetangga jauh? Kenapa ayah kamu anggap mencuri hartamu? Kenapa ayah kamu anggap sebagai orang asing? Padahal ini ayah kandungmu, nak. Inilah ayah yang sudah menafkahi. Kenapa kamu anggap ayah mencuri hartamu? Kata Rasulullah, stop. Mentong nah ya Rasulullah. Kajiannya, stop.
Nabi berpaling kepada anak, memegang leher anak, lalu Nabi berucap, kamu dan hartamu milik ayahmu. Ya Allah, pelihara orang tua. Ini anak-anak kami, generasi yang mencintai, meneladani perjuangan Rasulullah adalah generasi-generasi yang sukses. Ayah kita tidak pernah mengandung kita. Ayah kita tidak pernah melahirkan kita. Tetapi di dalam darah kita mengalir darah ayah kita. Makanya seorang anak dinasabkan kepada ayahnya, binti itu kepada ayah. Yang kedua, Nabi Muhammad dibesarkan di waktu kecil, dibesarkan oleh pengasuh karena meninggal ibunya. Umur 6 tahun pisah dengan ibu, tapi sangat sayang sama ibu-ibu. Ya Rasul, siapa orang yang pantas kami dekat dengannya? Ibumu, kata Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Bahkan Nabi sangat marah. Ada seorang anak, ibunya tinggal di rumahnya. Begitu tinggal di rumah, orang tua lah mau pepet. Tersinggung anak ini, tersinggung istrinya, ngadu sama Nabi. Ya Rasul, aku punya ibu tinggal di rumahku. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Tapi diurung pepet, menyakiti hatiku, menyakiti hati istriku. Terus maumu apa, kata Rasulullah? Boleh aku jauhi ibuku. Dikelannya. Apa, kata Rasulullah? Nabi itu jarang sekali keningnya ini berkerut. Tapi karena ada anak mau menjauhi ibunya, kamu mau menjauhi ibumu, kata Rasulullah, andai ibumu mengambil dagingmu, mencincang-cincang sampai halus, tidak terbayar hak ibumu atas dirimu seperempat pun. Pulang ke rumah, asuh ibu. Seorang ibu bisa mengasuh 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa mengasuh seorang ibu. Maka anak-anakku sekalian, lewat momen maulid ini, mari kita mencintai kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Jadi Allah menyuruh kita sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, beribadah kepadanya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan janganlah mengatakan perkataan cis kepada kedua orang tua. Jadi tadi anak-anak yang juara itu refleksi dari anak-anak yang santun kepada dua orang ibu bapak. Anak-anakku sekalian, di tubuh seorang ibu ada mengalir 5 air. Yang pertama air ketuban. Nyan panjang Bu, air ketuban. Waktu maulah lahir. Yang kedua air darah. Itu ketika lahir. Darah yang tumpah. Dan waktu lahir itu antara hidup dan mati. Kata Rasulullah, seorang ibu yang melahirkan, ibu itu meninggal dunia, maka ibu itu mendapat pahala syahid.
pahala syahid, bukan mati syahid. Apabila seorang ibu melahirkan, ibu selamat, anaknya selamat, maka ibu itu diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Maka saya bilang sama istri saya, kalau mau banyak ampun dosa, banyak-banyaklah melahirkan. Nah, karena sekali melahirkan, sekali ampun dosa. Yang ketiga, air susu. Berapa tahun? 2 tahun. Kita disusui oleh ibu. Karena air susu itu, menurut sebuah penelitian, saya baca di sebuah majalah Panacea, air susu itu mengandung kolesterol, obat antibody. Anak yang menyusui rentan sakit, itu satu. Yang kedua, anak yang menyusui dekat dengan orang tua, maka dia selalu dalam gendongan, dalam pangkuan ibu. Yang ketiga, anak yang menyusui itu cenderung akhlaknya bagus. Dia dekat sama orang tuanya. Kalau nggak disusui, orang-orang barat itu dia nggak mau menyusui, dikasih susu sapi. Maka anak ini nggak dekat sama ibu, dia dekat sama sapi. Nanti pergi sekolah, berantem. Dalam tasnya bawa obeng, bawa pisau. Kenapa? Karena tidak ada kasih sayang. Jadi 2 tahun disusukan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Yang keempat adalah air keringat. Dari pagi sudah mulai cuci pakaian, masak nasi, antar anak sekolah, pergi belanja, pulang, beresin rumah. Ibu-ibu itu capek. Kerjanya sejak terbit matahari sampai terpejam mata suami. Bangun dohe sampai suami sudah tidur, ibu-ibu masih lihat jendela apa udah tutup apa belum, kompor gas apa udah dimatiin apa belum, keran apa udah ditutup apa belum. Yang kelima yang tumpah dari seorang ibu adalah air mata. Kita tidak tahu tengah malam orang tua kita bangun, mengambil air wudhu, salat tahajud, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah cita-cita anakku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh, anak-anak yang salehah, berbakti kepada Allah dan Rasul, berbuat baik kepada orang tua. Kita tidak tahu ayah dan ibu kita pergi ke Baitullah, menempelkan pipinya di dinding Ka'bah, lalu meneteskan air mata. Maka jangan sakiti hati kedua orang tua. Di dalam tubuh kita ini banyak mengandung air. Berapa liter air kita minum sehari? 2. Jadi di dalam tubuh ini banyak mengandung air. Kalau tubuh kita luka, yang keluar apa? Darah, bukan air. Tapi di dalam hati ini banyak mengandung darah. Kalau hati terluka, yang keluar apa? Air. Namanya air mah. Sakitnya tuh di sini. Keluarnya tuh di sini. Jangan sakiti hati ayah. Jangan sakiti hati ibu. Jangan ada orang seorang anak udah hebat, udah zaman milenial, udah kaya. Orang tua di kampung nggak pernah ditelepon, nggak pernah ditanya, nggak tahu bagaimana keadaannya. Malah dia tahu terhadap anaknya, kondisi anaknya dari teman anaknya.
Malah orang tua yang nelpon anaknya. Assalamualaikum nak, salam apa mak? Itu cara dia jawab terhadap orang tua. Nah mama, dengar kamu sudah bangun rumah baru ya nak. Iya, kenapa mak? Apa mama nggak senang? Alhamdulillah nak, selamat ya. Tapi mama dengar dari temanmu, kemarin mama pergi belanja ke pasar, kamu udah ada rumah baru. Iya. Udah lama ditelepon lagi. Assalamualaikum, salam. Apa lagi mak? Mak dengar kamu udah beli mobil baru. Iya, saya dapat bonus dari perusahaan. Alhamdulillah, selamat nak ya. Ya, dah ya, ini sibuk nih bisnis. Ini kawan saya mau telepon. Dah mak, Assalamualaikum. Dengan orang tuanya seperti itu dia ngomong. Udah lama telepon lagi mamanya. Nah, mama dengar kamu udah beli seekor anjing ya, harganya 50 juta. Ya mak, untuk jaga rumah saya. Itu di mana kamu taruh anjing? Itu di dekat pintu pagar. Biaya kandangnya 100-an juta mak. Itu umpannya apa? Nak daging. Saya beli berkilo-kilo tiap hari. Alhamdulillah, hebat kali nak ya. Ingat siapa yang jaga rumah saya yang mewah seperti itu? Nah, kata orang tuanya. Kalaulah boleh mama lahir lagi nak, lebih baik mama lahir sebagai anjing aja. Kamu buat kandang bagus-bagus, kamu beli makanan bagus-bagus. Mama ni kampung lah, kamu apa nak? Itu terhadap seorang tua. Jadi sezaman apapun, semaju apapun zaman, orang tua jangan ditinggalkan. Islam jangan ditinggalkan, agama jangan ditinggalkan. Imam Ibnu Arabi mengatakan, hidup dengan agama terarah. Hidup dengan ilmu tidak susah. Hidup dengan keterampilan mudah. Hidup dengan seni indah. Hidup dengan cinta bergairah. Karena menaudik dengan agama, Muato Bandung, MC Sambuta, semuanya ada peran saya lihat. Yang ngantar piala, yang ngatur barisan, hormat sama orang tua, santun, itulah agama. Hidup dengan agama terarah. Hidup dengan ilmu tidak susah. Mana ada orang yang kita sekolahkan, lalu ilmunya banyak, dia menjadi susah. Tidak. Apalagi ada doa dari orang tua. Hidup dengan keterampilan mudah. Kalau orang punya keterampilan, nggak bisa buat seperti ini. Tapi karena ada keterampilan, jadi mudah. Hidup dengan seni indah. Hidup dengan cinta bergairah. Lalu datang air. Terima kasih. Keindahan-keindahan itulah tadi kita tampilkan. Tadi ada lomba pidato ada. Mana juaranya? Itu yang dari Arab. Itu juaranya dari Qatar ya. Sudah berdiri di depan ini untuk berbicara. Tapi ada orang di warung kopi yang pandai bicara. Disuruh ke depan, tengah catat. Suatu hari dipaksa oleh masyarakat, coba kamu ngomong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan, saya tanya dulu. Tahukah Bapak Ibu apa yang akan saya sampaikan? Masyarakat bingung, mana ada tupu? Tahu? Tidak. Satu pun tidak ada yang tahu? Tidak. Kalau nggak ada ya sudah, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jadi ceramah pidato. Duduk di warung kopi, dia lagi juara ngomong. Orang ngomong, dia potong ngomong orang lain.
Minggu depan dipagak kau. Suruh lagi dia ngomong. Naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama seperti minggu lalu. Sebelum saya bicara, saya tanya dulu. Apakah Bapak Ibu tahu apa yang akan saya sampaikan? Kalau dibilang tidak, takut seperti minggu kemarin. Maka sepakat jamaah menjawab, tahu. Apakah semuanya sudah tahu? Sudah. Alhamdulillah. Karena semuanya sudah tahu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak jadi cik berapa? Masyarakat belum puas. Tapres minggu ke 3 minggu depan naik lagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti 2 minggu yang lalu. Sebelum saya pidato, saya tanya, tahukah Bapak Ibu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah diam. Diam. Kok diam? Akhirnya pekat. Sebelah sini bagaimana? Tahu. Sebelah sini tidak tahu. Kok pecah suara malam ini, dia bilang. Sebelah tahu, sebelah tidak tahu. Begini aja. Tolong yang tidak tahu tanya sama yang tahu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak jadi cik berkhabar. Itu namanya nggak ada bahan. Tentu anak-anak kita dengan hidup keterampilan menjadi mudah dia berdiri di depan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Tadi ayatnya alam yajidka yatimam. Sambungannya wa wajadaka dhallam wa wajadaka ailam. Dah ini aja tiga ayat aja. Nabi Muhammad yatim, Allah yang memelihara. Wa wajadaka dhallam fahada. Nabi Muhammad itu hampir tersesat dalam suasana jahiliyah. Allah memberi petunjuk. Allah turunkan wahyu. Turun wahyu di Gua Hira. Tahun 2003 saya naik ke Gua Hira, katanya belum na tangga lagi jino karena sangat tinggi dengan suhu 45 derajat. Sampai di Gua Hira saya nangis. Umur saya waktu itu 35 tahun. Nabi naik ke Gua Hira umur 40 tahun. Sampai di sana saya nangis, ya Rasulullah, betapa hebatnya engkau. Di zamanmu tidak ada jalan untuk menuju Gua Hira ini, hanya merangkak di batu-batu, tapi beliau sampai ke puncak Gua Hira, lalu Allah memberikan wahyu. Zaman ini kita berada di zaman jahiliyah modern. Jangan sampai tersesat. Maka kita berpegang pada wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya di zaman apapun kalian hidup. Apa yang 2 perkara itu? Al-Quranul Karim dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini Bapak Ibu, ayah-ayah dan ibu tiap lorong sudah menggemakan untuk anak-anaknya menjadi anak hebat, anak yang saleh, anak-anak para juara, anak-anak yang cinta Islam, anak-anak yang malam ini meninggalkan tiket pesawatnya tidak menuju Qatar. Kan maksudnya pesawat televisi, atau pesawat telepon.
Kita tidak naik pesawat malam ini ke Qatar, tapi menuju malam ini untuk tidak disesatkan oleh Allah. Ayat berikutnya, ayat ke-9, tadi 6, 7, ayat ke-8, wa wajadaka ailam. Nabi Muhammad itu sederhana. Saya nggak bilang miskin, tapi Allah yang mencukupkan. Apa sederhananya? Tinggi rumah Nabi, atapnya bisa dijangkau oleh seorang pemuda. Jadi kalau Bapak ke Madinah, kuburan Nabi sekarang, itu dulu rumah Nabi yang di Madinah. Atapnya waktu itu bisa dijangkau oleh seorang pemuda. Dinding rumah Nabi waktu itu dipisah dengan pohon palem, diplaster dengan kapur bercampur lumpur. Atap rumah Nabi terbuat dari daun jerami. Sudah jadi kepala negara, Nabi sering mengepel lantai. Sudah jadi panglima perang, Nabi sering membantu istrinya memasak. Nabi sering memerah susu. Nabi sering mengantarkan kuah ataupun makanan ke rumah anaknya Fatimah. Hidup beliau sederhana. Makanan yang paling mewah dimakan oleh Nabi. Nabi paling suka paha kambing sebelah kanan. Saya nggak tahu itu, mungkin di sini ada dokter hewan ini, Pak Ustadz, Pak Imam. Ini kenapa itu paha kambing sebelah kanan Nabi itu paling suka? Dan kolesterol. Ada juga yang kasih tahu sama saya obat kolesterol. Masak gulai kambing yang enak, kemudian rebus ubi. Nah, setelah gulai kambing masak, ubi masak, gulai kambing ini kasih sama tetangga, kita makan ubi. Insya Allah nggak kena kolesterol. Nah, itu obat kolesterol. Ada yang bilang itu nggak kena kolesterol. Jadi obat kolesterol direbus ubi. Minuman Nabi yang paling mewah adalah Nabi paling suka minum susu dan madu. Itu jarang dinikmati walaupun sudah jadi kepala negara. Nabi terkenal orang yang paling sayang dan cinta kepada keluarganya. Jadi dulu kita kan ada melihat minta surat keterangan berkelakuan baik, kan ada? Di mana kita ambil? Polisi. Jadi sebaiknya ada saran, sebelum ambil surat ke polisi, itu tanyakan sama istrinya. Baik nggak suaminya? Karena apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ana wa khairu li ahli. Aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kalau suami mau minta surat keterangan berkelakuan baik, polisi harus tanya sama istrinya. Ini suami ibu baik apa enggak? Kalau baik dibilang baik, kalau enggak dibilang enggak. Karena Nabi kalau mau keluar salat berjamaah selalu mencium kening Aisyah. Nabi di rumah, kalau Fatimah datang ke rumah, Nabi bangun menyambut anaknya Fatimah binti Rasulullah, didudukkan di paha sebelah kanan. Sering sekali mencium ubun-ubun Fatimah. Jadi anak itu kalau datang sama kita, ubun-ubunnya dicium dan didudukkan di paha sebelah kanan. Sudah jadi istri Ali bin Abi Thalib, tapi Nabi tetap Fatimah didudukkan di paha sebelah kanan. Kalau sekarang ada ayah diambil anaknya, kaji keinang kau, mentong duinan, budak. Tapi Nabi enggak. Karena itulah anak satu-satunya yang hidup bersama Rasulullah, sedangkan anak yang lain itu meninggal dunia yang laki-laki.
Aisyah radhiyallahu anha paling sering menyisir rambut Rasulullah. Rambut Nabi ikal panjangnya sebahu, sering sekali disisir, dan yang paling sering menyisir itu istrinya. Nah, ini nanti pas pulang tolong disuruh sisir sama istri. Dan begitu pulang tolong dicium kening istri. Nah, cuma kalau nggak pernah nanti tanya, "Hai punya." Biasa antum. Rupanya baru dengar ceramah. Nabi kalau bepergian paling sering membawa pulang oleh-oleh. Jadi ibu-ibu paling senang pulang, bawa pulang apa aja boleh. Goreng pisang boleh, nasi gurih boleh, serabi boleh, mie, ada yang suka mie boleh juga bilang, mie goreng. Dan sering membawa istrinya jalan-jalan pada malam hari. Saya heran kenapa malam hari. Rupanya kalau siang di sana panas. Kemarin 47 derajat. Jadi malam-malam orang Arab itu suka duduk di taman-taman. Kalau ada rumput itu mereka duduk-duduk makan bersama keluarga. Jadi istri itu suka dibawa ke masjid, suka bawa ke masjid kecil Lumi, suka keluar dari masjid kecil Lumi, masuk ke toko emas kecil Lumi, suka. Lebih suka lagi, lebih senang lagi. Kalau nggak percaya, percayalah. Dibawa umrah, dibawa naik haji, istri itu senang. Nabi paling sering kalau minum itu minum di mana tempat bibir Aisyah radhiyallahu anha minum. Misalnya Aisyah minum, bibirnya di sini, Nabi ambil gelas, menempelkan bibir Nabi di bibir bekas Aisyah radhiyallahu anha minum. Ini berlaku tidak di musim Covid. Sebab dalam musim Covid nggak berlaku, dilarang. Nabi sering makan berdua bersama Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak beliau kalau Nabi menunjuk tidak pernah tunjuk satu telunjuk. Nabi menunjuk dengan seluruh jarinya. Di mana ya Rasulullah? Di sini. Misalnya anak-anak ditanya, di mana anak tempat wudu? Di mana anak tempat wudu? Di sini. Coba kasih tunjuk. Di mana tempat wudu? Di sini. Jadi Nabi nggak pernah nunjuk di sini. Mana tempat wudu? Sana. Belok kiri, belok kanan, ada sungai masuk. Bukan begitu cara. Kalau salaman, Nabi duluan mengulurkan tangan, terlambat menarik tangan, tidak pernah salaman dengan perempuan. Kalau berjalan, Nabi itu jalannya seperti orang sedang menuruni lembah. Jalannya tidak cepat, tidak pula terlalu lambat, tapi kalau berjalan selalu berada di depan rombongan. Alis Nabi hitam, bulu matanya lentik, hitam matanya sangat hitam, putih matanya sangat putih, hidungnya mancung, giginya putih bersih. Satu hari Nabi menggosok gigi tidak kurang 10 kali sehari. Menggosok gigi menggunakan tangkai siwak. Senyum Nabi sangat indah. Senyum Nabi sangat cemerlang, mengalahkan senyum Pepsodent dan close up. Kita rindu senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka ailam. Nabi Muhammad itu sederhana, Allah mencukupkan. Maka alhamdulillah
Kita dalam hidup bermula dari tiada. Jangan takut bila tiada. Dari tiada bakal ada. Jangan bangga bila berada. Karena yang ada akan musnah. Maka dalam hidup ini, mari kita berbagi. Tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang kue, ada yang menyumbang aqua. Itu siapa yang mencukupkan? Allah. Survei membuktikan tidak pernah ada orang yang rugi, tidak pernah ada orang yang jatuh miskin gara-gara bersedekah, tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara pergi umrah, tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara bayar zakat, tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara pulang dari haji. Dari mana semua itu? Allah yang cukupkan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. 3 ayat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon diperbanyak maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سفرة الموت والنجاة من النار العفو عند الحساب. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والعافية والهدى والرضا والتقى علينا خاصة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah yang sangat menyentuh kalbu setiap insan yang ada di sini. Semoga kita dapat menjadikannya pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap permulaan pasti ada akhir, setiap pertemuan pasti ada kepisahan. Namun persaudaraan kita tidak boleh terpisahkan. Semoga tetap terjaga hingga di Jannatul Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Tibalah kita di penghujung acara. Saya Irhas Rizki selaku MC mengucapkan
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Un paku menggulung-gulung, un kerusung membuda-buda. Sampai di sino kata-kata dari lo, menyona salah, me'ahlun pinta. Aku qauli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada Ustadz penceramah dan juga Pak Keci dan yang lain untuk ke depan foto bersama. Kameramen. Sekali lagi kami infokan kepada anak-anak yatim yang belum menerima santunan, insya Allah akan langsung diantarkan oleh panitia pada esok hari ke kediamannya masing-masing. Terima kasih.